Tahun 1966, seorang seniman tari Ana Kumari juga mengubah satu tari sambut atas permintaan Ishak Juarsa, Panglima Kodam Sriwijaya pada waktu itu. Tari sambut ini oleh Ana Kumari diberi judul Tari Tepak Keraton dengan lagu pengiringnya tetap lagu Enam Saudara. Gerakan Tari Tepak Keraton memasukkan unsur silat. Dimulai tahun 1930, jadi pada zaman Belanda itu kan kerajaan. Jadi kalau di daerah itu ada yang namanya Demang, Depati, Pesirah. Nah itu kalau para penjabat-penjabat Belanda itu datang, itu disambut dengan tarian yang namanya tari tanggai. Tetapi tidak untuk umum. Jadi yang menarikan itu biasanya anak-anak pesirah. Nah setiap kabupaten kota itu punya tari yang memakai tanggai, membawa tepak. Dan fungsinya sebagai tari sambut, tari penyambutan. Berbeda tapi tidak sama. Contoh misalnya di Muba itu namanya setabi, di Lahat namanya sanggan sirih, contohnya, dan lain-lain. Dulu kita punya 14 kabupaten, waktu zaman Belanda beberapa kabupaten gitu. Jadi untuk menyambut para penjabat yang datang ke daerah di awal, tari tanggai. Nah kemudian fungsi kedua itu sebagai, dulu pernikahan ini kan rasan tuo. Jadi perjodohan itu dilakukan oleh orang tua. Jadi orang tua sama orang tua mencarikan jodoh untuk anaknya. Nah, yang menari di depan kan bentuknya seperti V, huruf V, mata tombak. Nah, kalau di sini namanya mata tombak. Yang di depan itu sudah siap untuk dipinang. Nah, nanti yang kasak-kusuk itu bukan anaknya, tetapi orang tuanya. Itu mereka bertanya, itu yang di tengah anak siapa, anak siapa, anak siapa. Nah, kemudian kalau tahu, oh itu anak si A, anak si B, diadakanlah pertemuan antar keluarga. Nah, jadi untuk menunjukkan bahwa oh anakku sudah siap dipinang. Itu sebetulnya adat yang awalnya. Nah, itu juga sekarang dipakai sebagai tari sambut yang memperkenalkan daerah kita kepada tamu-tamu luar. Jadi fungsinya sebagai tari sambut. Penari tari tanggai menggunakan pakaian khas daerah seperti kain songket, dodot, pending, kalung, sanggul malang, kembang urat atau ramai, tajuk cempako, kembang goyang, dan tanggai yang berbentuk kuku terbuat dari lempengan tembaga dengan kerana tanggai yang dipakai penari. Maka tari ini dinamakan tari tanggai. Menurut beberapa tokoh tari di masa Gubernur Sumsel Haji Asnawi Mangku Alam tahun 1960-an, tari gending Sriwijaya diresmikan menjadi tari sambut bagi tamu kehormatan, terutama bagi pemimpin-pemimpin tertinggi seperti Presiden, Raja, Perdana Menteri. Sedangkan jika tamu kehormatan di luar dari pemimpin nomor 1 hanya disambut dengan tari tepa atau tanggai. Ya, harapan saya silahkan membuat kreasi, ya, membuat inovasi, tetapi jangan lupa ciri khas kita gitu. Jadi saya pernah sama-sama menjadi juri dengan Mbak Nungki Kusumastuti. Terus saya bertanya, Mbak, kok kenapa sih Sumsel itu susah benar mendapat juara di nasional? Jadi Mbak Nungki Kusumastuti bilang, gini loh Bunda katanya, karena Palembang ini kita bingung. Waktu tampil itu ini Palembang, ini Jambi, ini Bengkulu, ini Lampung, apa ini Riau gitu. Terus saya tersenyum, oh ya. Makanya yang belajar sama saya itu Jong Palembang Pedeangan. Saya kembalikan kepada pakem dan ciri. Jadi tanpa lagu orang tahu ini tanggai. Tanpa lagu mereka tahu ini gending. Kan kalau kita lihat Bali tanpa lagu kan tahu ini gerakan Bali kan. Nah ini yang di Sumsel tuh kalau menurut Mbak Nungki dan kawan-kawan itu kabur. Pengennya seperti zaman-zaman saya dulu. Jadi ada kerjasama antara para birokrat dengan para seniman gitu. Jadi banyak seniman-seniman di Sumsel ini kemudian lari keluar. Karena di sini mereka tidak dihargai. Jangankan dihargai secara finansial ya, diajak pun kadang-kadang tidak gitu.
Nah, ini yang terjadi di sini. Jadi yang berkembang ya yang mereka yang mau, dan juga pengamat seni di sini mungkin kurang karena ukuran mereka itu tarian untuk wong kawin istilahnya, bukan tari untuk festival. Sementara kalau kita mau bikin satu garapan untuk festival dengan tari untuk wong kawin itu kan tidak sama, beda. Tari Tanggai mempunyai keunikan, salah satunya penari. Penari harus ada yang menjadi primadona dikarenakan seorang penari membawa tepa yang berisikan sekapur sirih yang merupakan simbol kehormatan. Sedangkan tamu kehormatan diberikan sekapur sirih sebagai simbol bahwa masyarakat Palembang siap menerima tamu tersebut. Penari tersebut membawa kapur sirih jadi dan sirih tak jadi. Sirih jadi adalah sirih yang sudah diramu, sedangkan sirih tak jadi adalah yang akan diramu oleh tamu itu sendiri. Rumah rakyat tersusun Cindo. Selain tarian, Kota Palembang juga memiliki beragam kain tradisional yang telah dikenal luas di tanah air. Salah satunya kain jumputan. Kain pelangi atau kain jumputan merupakan produk kerajinan tenun yang diciptakan dengan teknik tie and dye. Di Indonesia sendiri, istilah tie dye sepertinya jarang digunakan karena sebagian masyarakat lebih sering menyebutnya dengan nama kain jumputan atau kain tenun ikat. Meski dibuat melalui serangkaian proses yang sama, namun corak antara kain yang satu dengan lembaran lainnya bisa dipastikan tidak ada yang serupa. Oleh sebab itulah kain jumputan yang terkesan eksklusif menjadi sangat terkenal dan dikagumi oleh banyak orang. Jumputan itu kalau di sini juga dikenal dengan nama kain pelangi. Pelangi itu kan warna-warni. Nah, itu warnanya warna-warni kan, kain pelangi. Motif itu pertama-tama cuma ada satu motif bintik 7. Karena di sini awalnya tuh orang ke 7 penjuru bumi gitu misalnya kan, nganu arti di situ motif bintik 7. Akhirnya berkembang orang membuat motif bintik 5, rukun Islam. Kemudian ada motif bintik 9. Kemudian kalau itu motifnya tidak terlalu banyak, motif terong, motif cucung sama itu aja. Ya itu tekniknya ada 2 teknik. Membuat yang kain jumputan tadi, tie and dye dan thread and dye. Tie and dye itu dijahit erat-erat kuat-kuat baru masukkan ke pewarna. Nah itu menghasilkan warna yang diinginkan. Kemudian kalau thread and dye itu dijelujur terus ditarik baru dimasukkan ke pewarna. Ya, jadi untuk menghasilkan warna dan motif yang diinginkan. Ada juga dua-duanya, motif dua-duanya ini, teknik dua-duanya ini dipadukan. Kata jumputan berasal dari bahasa Jawa. Menjumput berarti memungut atau mengambil dengan semua ujung jari tangan. Cara pembuatan kain batik jumputan sangat sederhana dan mudah dilakukan karena tidak menggunakan lilin dan canting. Sesuai dengan namanya, batik jumputan dibuat dengan cara menjumput kain yang diisi biji-bijian sesuai dengan motif yang dikehendaki. Selanjutnya mengikat dan terakhir melakukan pencelupan ke dalam pewarna. Putri cantik, putri bangsawan, kecantikan. Meskipun dengan cara sederhana, hasil kain batik jumputan tidak kalah indah dengan jenis batik yang lain. Batik jumputan merupakan suatu karya seni yang mempunyai nilai budaya dan nilai ekonomi tinggi. Maulana Maulani sampai malam.